Nah, di segmen kedua ini kita akan membahas soal jelang pertandingan Timnas Indonesia di melawan Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Oke Bon, kita bakal ngomongin soal pertandingan yang sangat bergengsi. Seru nih ya. Iya nggak? Ya, karena lagi ada cerita-cerita bos taksi di sana juga kan. Ya. Wah, ikut memanaskan suasana parah. Ya. Ojekers online. Jangan mau kita dicengin negara miskin. Tidak, kita bukan negara miskin. Wah, untuk para pemain, balaskan kemarahan kami di lapangan. Nah, tapi Malaysia ini adalah tim yang harus kita waspadai. Ya jelas. Banget. Ya. Karena perkembangan sepak bola mereka sangat luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun mereka harus mengawali dari ronde kedua ya, maksudnya nggak langsung kayak kita langsung masuk kualifikasi grup gitu, harus melawan Timor Leste. Tapi mereka dalam beberapa tahun ini membuat keputusan yang sangat baik secara manajerial, gitu loh Bon. Kalau menurut gue, yang pertama dengan penunjukan Peter de Roo sebagai technical director pas 12 Juli 2017. Habis itu mereka mendatangkan pelatih lokal yaitu Tan Cheng Ho sebagai pelatih kepala timnas senior. Nah gitu. Langsung terlihat perubahan yang lumayan signifikan. 2017 tidak ada kemenangan satu kali pun dia pertandingan ya. Dari 8 pertandingan gak menang-menang. Dan di 2018 akhirnya dibuat uji coba sebanyak-banyaknya. Rajin banget mereka. Dan berhasil menang 8 kali, seri 4 kali, kalah 5 kali. Berarti totalnya 17 pertandingan uji coba sepanjang 2018. Secara kalender aja udah sangat jauh berbeda kan Bon. Lebih banyak ujian internasionalnya. Oh iya, 2018 itu termasuk lolos ke final Piala AFF. Iya. Iya sih? Iya. Kita tuh kemarin pernah ya, maksudnya sebelum Rabona yang sekarang nih, kayak kita pernah membahas itu. Maksudnya prediksi ngelihat beberapa kawan kita ya. Iya, maksudnya kita ngelihat ada Thailand kan selanjutnya setelah Malaysia. Ada lihat aja link ada di bawah deh pokoknya. Kalau nggak salah waktu itu Coach RD pernah bilang kan, maksudnya Malaysia itu sudah dia tuh sudah berjenjang. Iya. Dan sekarang di level senior sedang menikmati hasilnya, kasarnya gitulah. Iya. Maksudnya mirip sama maksudnya program untuk timnasnya ini dibikin kayak mirip sama gimana Belgia menerapkan sistem formasi baku 4-3-3 dari mulai usia junior sampai seniornya ya, usia 15 sampai senior itu formasi baku timnasnya itu yang 4-3-3. Nah, Malaysia mencoba itu dengan cara yang sedikit berbeda mungkin gitu. Nah, cuman sekarang faktanya Malaysia bisa menang 8 kali tadi ya. Yes. 8 kali, seri 4 kali, kalah 5 kali. 8 kali. Ya, persentase menangnya masih banyak. Iya, masih banyak gitu. Lolos ke final Piala AFF, Bro. Ngalahin Thailand, Bro. Gokil. Siapa yang gak terkejut waktu itu? Kita gak bisa menganggap sebelah mata lagi nih Malaysia. Jelas. Nah, terus selama 2019 dia berhasil menang 4 kali. 2 kali lawan Timor Leste kemarin pas lagi ronde ketiga ya. Ronde ketiga kualifikasi kemarin. Terus kalah 2 kali. Uji coba terakhir kalah 0-1 melawan Jordania 30 Agustus kemarin. Oke. Berarti catatannya bagus. Ya, lumayan. Oke. Nah, kalau untuk head to head kita masih boleh ya merasa seneng lah karena kita masih menurut Soccerway kita masih unggul. 7 pertemuan Indonesia menang 4 kali, kalah 2 kali, seri 1 kali. Mencetak 13 gol dan kebobolan 8 gol aja. Nah, menurut gue sih oke catatannya. Ya. Tapi sedikit demi sedikit mulai terkejar. Iya. Itu tadi mengutip perbincangan sama Coach RD waktu itu gitu. Maksudnya mengutip perbincangan sama Coach RD, Malaysia itu tahu gitu secara individu mereka kalah sama pemain-pemain kita, mereka kalah gitu. Nah, cuman mereka sadar Indonesia ini bisa dikalahkan secara taktik gitu. Nah, itu yang mereka pelajari, makanya memang Malaysia harus benar-benar diwaspadai gitu.
secara fisik sama gitu ya kan. Sama. Secara speed juga sama gitu. Betul. Nah mungkin kita ya apalagi sekarang kita punya naturalisasi, harusnya tetap kita lebih unggul gitu. Tapi ya itu tadi, kalau misalkan lihat hasil lawan Yordania ya, kayak hasil lawan 1-0 lu. iya, kita dibantai 4-1 kalau nggak salah. Kita dibantai. Jadi sebelum Indonesia terakhir lawan Vanuatu itu menang 6-0 apa kalau nggak salah. Ya pokoknya menang telak lah lawan Vanuatu di pertandingan uji coba terakhir seingat gua. Nah, sebelum lawan Vanuatu itu mereka terbang ke Jordania kalau nggak salah, di Jordania timnas kalah 4-1 kalau nggak salah, 4-1. Betul. Itu lumayan telak gitu. Sementara Malaysia cuma kalah 1-0. Ini jelas hasil yang harus kita perhatiin gitu. Maksudnya Coach Simon tuh harus ngelihat, wah kok dia bisa cuma kalah 1-0 sementara kita kebobolan 4 gol gitu. Nah, ya mungkin waktu itu kita juga nggak bisa berkecil hati karena ini mainnya di Bukit Jalil. Nah, sementara kita terbang ke sana gitu loh. Ya emang ada perbedaan juga, cuman pasti memperlihatkan itu. Coach Simon aja udah ngomong sendiri, mengutip dari dia tuh, permainan Malaysia tuh udah apa ya, teknik tinggi banget, udah formasinya udah tinggi banget, dan dia udah sangat apa ya, khawatir mungkin ya dengan permainan Malaysia ini, tertantang mungkin kata-kata yang lebih tepat gitu loh. Karena melihat Malaysia bukan tim yang sembarangan, jadi emang dia berharap anak-anaknya juga menampilkan permainan terbaiknya supaya bisa ngimbangin tim ini gitu loh. Jangan sampai kita terjungkal di kandang sendiri di pertandingan pertama kualifikasi ini. Karena pertandingan pertama itu sangat penting untuk menentukan mental pemain-pemain dan supporter di pertandingan-pertandingan berikutnya. Berikutnya kita lawan Thailand loh. Ada Chanatip Songkrasin loh. Bahaya. Kita nggak mau kan diayam-ayamin gitu kan. Nah, kita memulai di pertandingan Malaysia dengan totalitas tinggi, dengan serius gitu loh. Ini kalau kita mau curi di awal, kita curi di awal, apalagi mainnya di kandang sendiri. Ya ada teror dari supporter kita, harusnya kita bisa maksimalin itu gitu. Pemain ke-13 kita ini ada puluhan ribu nanti gitu. Jadi 12 kali. Pemain ke-12 ya, sorry. 13 sama wasit. Sama wartawan. Iya. Pemain ke-12 kita ada puluhan ribu kalau gua rasa di GBK, dan mudah-mudahan timnas bisa menang. Mudah-mudahan bukan jadi beban malahan. Iya. Dan bahasa gue punya bahasa mungkin. Intinya setelah ngelihat perkembangan Malaysia tadi nih, kita cerita dari 2 episode Rabona gitu, Garuda harus bisa menjawab tantangan evolusi Harimau Malaya. Wow, bagus juga tuh, bagus. Boleh. Agak-agak puitis gitu ya, cuman boleh lah. Nah, kita lanjut aja ke pemain-pemain yang harus dihadapi. Diwaspadai. Nah, diwaspadai. Pemain yang pertama ini adalah Mamadou Soumaré. Berusia 24 tahun, dia ini adalah pemain naturalisasi. Aslinya dia dari Gambia. Oh, Keturunan Gambia. Yoi, keturunan Gambia. Oh, bukan keturunan sih, asli Gambia. Jadi dia ini adalah pemain naturalisasi murni pertamanya timnas Malaysia. Mereka udah Pakai juga, ada nih. Tapi winger ini nih dia tuh kalau gue searching, dia nih dribblingnya, skill individunya bagus, maksudnya main cantik-cantik, gocek-goceknya dia ada nih, khas Afrika. Ya. Nah, tapi dia sedang cedera minor sih, jadi kondisinya masih bisa bermain atau tidak, ini bisa menjadi apa ya, pemain ini bisa menjadi joker kalau menurut gue buat di tim Malaysia gitu loh. Kalau misalnya dimainin dia lagi ya. Iya, kalau misalnya dia main jelek, nanti dia merusak timnya, tapi kalau dia main bagus, dia merusak tim lawan gitu loh jadinya. Itu yang bisa menjadi pemain seperti itu sih kalau menurut gue nih, pemain ini. Nah, pemain kedua siapa, Bon? Pemain kedua tuh ada namanya Safawi Rashid. Dia baru 22 tahun. Posisinya penyerang. Nah, yang cukup membuat gue lumayan, wah ini bahaya nih anak nih. Dia main di Johor Darul Tajim, salah satu tim terkuat di Asia Tenggara menurut gue, bukan hanya di Asia Tenggara, mungkin mereka di Asia Tenggara mereka ya pernah jadi juara Piala AFC kalau nggak salah ya 2015 di bawah Roberto Carlos, Mario Gomez ya. Roberto Carlos. Oh iya. Ya kalau nggak salah ya. Iya jelas gitu, maksudnya JDT adalah tim Asia Tenggara yang mungkin manajemennya itu ya udah mendekati tim-tim Eropa lah kalau menurut gue. Jadi ini anak ini pasti
pasti udah dapat ilmu yang banyak lah pasti gitu. di skill. Iya, Soalnya iya. JDT kan tempat ngumpulin Bayern Munchen yang Liga Malaysia nih. Oh iya benar. Ngumpulin aja jadi satu gitu. Udah pasti dia Iya, pemain iya. salah satu pemain terbaik. Nah uniknya ada cerita dia pernah main di Tetim gitu di Terengganu. Dia ini orang Terengganu nih. Iya. Oke. Nah ternyata dia ini dipromosikan itu sama Coach Rahmat Darmawan justru waktu Coach RD masih di Terengganu dulu gitu. Di Titim waktu itu Iya, dia megang. unik juga nih ya kan maksudnya. Jadi timnas Indonesia diancam oleh anak yang dipromosikan sama Coach RD sendiri sama pelatih Indonesia sendiri, men. Nah, ini dari matanya Coach RD dia melihat wah ini anak berbakat. Panggil ke Titim dalam waktu itu usianya masih 16 atau 15 atau 16 tahun. Sampai akhirnya dia bermain bagus. Sampai ya 2 tahun di Titim, akhirnya dia pindah ke Jorol Darul Tazim. Terus semenjak itu prestasinya melesat lah. Ya. Main di kualifikasi Liga Champion lawan Gamba Osaka. Dia waktu itu di FC Cup, terus sempet juara ya dominan sama GDT ini berapa tahun terakhir ini juara sama GDT. Masih semangatnya masih tinggi, larinya masih kenceng, napasnya masih panjang. Iya, masih panjang banget. Kenapa pemain ini yang harus diwaspadain sama pemain timnas Indonesia? Kita lanjut ke pemain kita yang bisa diharapkan, Bon. Iya. Bagaimana? Menurut lu siapa, Bon? Ini diharapkan ya, pemain yang diharapkan. Diharapkan lah, diharapkan. Siapa nih, Bon? Pemain-pemainnya, Bon? Ya Andi Firmansyah jelas. Andi Firmansyah pernah merasakan gelar Piala FA Malaysia ya, dulu sama Selangor FA gitu. Dan dia kalau menurut gue dia cukup bagus karirnya waktu main di Malaysia gitu. Nah, terus ada Kalau sekarang juga kalau menurut gue nih Andik ini pemainnya sudah berkarakternya lebih dewasa dia. Iya. Lebih apa ya? Sudah lebih kalem. Yang gue suka dari Andik tuh dia lebih kalem, lebih santai, lebih apa ya? Oh, gue ngoper aja. Iya. Oh, gue nggak usah maruk untuk nendang. Gue nggak perlu menjadi star of the team. Mungkin nanti itu berjalan dengan waktu kalau dia berhasil sekarang. Tapi untuk saat ini sama Madura dia juga seperti santai-santai aja. Enak menikmati hidup aja, menikmati karir gitu loh. Semoga dia secara tenang, secara mentalnya dia ini bisa menular di pertandingan nanti gitu loh menurut gue. Nah, kedua siapa nih, Bon? Ya jelas ada Stefano Lillipali. Stefano Lillipali. Ya dia sama Bali United Yes. memuncak klasemen sementara Liga 1 dan Juara paruh musim. Juara Kita paruh bahas musim. di Rabona minggu depan. juara paruh musim. Dan Stefano Lillipali adalah salah satu pemain kuncinya Coach Teko di Bali United gitu. Jadi ya kalau misalkan ngelihat kualitas kayaknya mungkin udah pada tahu lah ya, maksudnya nggak perlu gue jelasin lagi gimana sepak terjang Lillipali gitu. Dia punya segalanya, dia bisa jadi apaan aja gitu. Saat timnya tertekan dia bisa nggak segan turun ke bawah, dan kalau misalkan nyerang juga dia bisa merancang skema nyerang sampai jadi gol gitu kalau menurut gue. Finishingnya juga oke. Iya, finishingnya juga Dribblingnya bagus. juga oke. Intinya dia pemain yang visioner lah, kalau pemain visioner yang ada dalam tim kalau menurut gue Lillipali itu. Nah, itu dia tuh dua pemainnya sih. Kita tinggal menunggu aja bagaimana pertandingan nanti. Untuk yang belum tahu nih, pertandingannya itu tanggal 5 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Mulainya itu malam lah, biasanya kan malam pertandingannya jam 8, setengah 8 mungkin ya. Nah, pertandingannya. Jadi buat kalian yang pengen nonton langsung, kayaknya tiketnya sih sudah habis sepertinya. Masih ada. Tadi masih ada, Jak? Masih tuh. Jadi siapa tahu nanti ketemu kita juga mau nonton di sana. Pokoknya have fun nonton bola, jangan ada intimidasi yang berlebihan, jangan anarkis. Kita walau bagaimanapun tetap serumpun, satu manusia, satu ras ya kita, satu jenis gitu loh. Kita udah nggak usah berantem ngapa-ngapain jahat. Kita tekan mereka secara teriakan aja. Semoga Jadi tuan rumah yang baik lah intinya. Itu aja, jangan rasis, ingat. betul, jangan rasis. Kita nggak mau kan dirasisin di tempat orang kan. Nah, kita jangan rasis sama orang. Oke, sekian aja untuk Rabona kali ini. Gimana prediksi lo untuk pertandingan Indonesia melawan Malaysia nanti? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa ya, kalau lo pengen ngomong apapun juga soal kita mau ngebahas apa, mau ngomongin apa, Bang, lo gimbal lo gimana caranya sih, Bang, bikinnya? Tanya nggak apa-apa. Soal ini obat brewok apa yang gue pakai juga boleh, serah gitu. Nah, atau ada yang mau ngirim kopi buat kita, jangan lupa juga nih untuk
nonton video kita yang lain di flix.id. Terus jangan lupa juga pokoknya baca beritanya di fifa.co.id sama fifanews.com. Yes, pokoknya semuanya ada berita-berita di sana. Paling update, paling keren pokoknya jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Flix ID. Ada di Twitter, Instagram, Facebook, pokoknya semuanya ada. Oke, sampai jumpa lagi di Rabona minggu depan. Ciao.